Siapa di sini yang masih selalu dizalimi orang-orang yang zalim? Seperti kita disakiti, difitnah, dikhianati, ditipu, dicaci maki, dirampas hak-haknya, ataupun kita dihantarkan sihir, santet, santau, tenung, teluh, guna-guna ilmu kiriman dan kiriman gaib. Sikap yang terbaik, sebagaimana yang diajarkan agama kita oleh Allah dan Rasulnya, maka yang terbaik adalah sikap kita bersabar menghadapi kezaliman orang-orang yang zalim. Namun, tingkat keimanan setiap hamba itu berbeda-beda. Ada yang tingkat keimanannya tinggi, ketika menghadapi perbuatan orang-orang zalim itu mereka kuat dan tahan akan perlakuan-perlakuan zalim dan jahat dari orang-orang yang zalim. Dan tidak semua orang mampu mencapai tingkatan iman yang seperti ini. Tingkatan iman yang tingkat tinggi ini hanya dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan sebagian wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang awam ketika kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang zalim? Maka jika memang kita tak sanggup menahan ucapan perbuatan dari orang-orang yang zalim, maka sikap kita yang terbaik adalah berdoa. Doakan mereka yang zalim agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berhenti dari berbuat zalim dan jahat kepada diri kita. Namun jika mereka terus-menerus melakukan kezaliman, terus-menerus melakukan kejahatan, kita disakiti, difitnah, dikhianati, ditipu, dicaci maki, dirampas hak-haknya, ataupun kita dihantarkan sihir santet, maka ada solusi yang terakhir, yakni kita membaca doa-doa ataupun ayat-ayat khusus yang berkaitan dengan orang-orang zalim. Ada beberapa doa yang diajarkan para rasul, ketika seseorang dia zalim, dan ada pula doa yang diajarkan oleh para ulama ketika kita dalam situasi tak sanggup lagi menahan kezaliman mereka. Maka doa kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan zalim mereka. Dan caranya ada di video-video saya. Silahkan klik di video-video saya amalan-amalan dan doa-doa ketika kita dizalimi. Dan ingat bahwa setiap kezaliman adalah kegelapan. Inna zulma zulmat yaumal qiyamah. Dan semua orang-orang zalim pasti akan hancur binasa. Cepat atau lambat mereka yang telah berbuat zalim kepada diri kita, maka akan merasakan akibat perbuatannya. Silahkan perbanyak doa kita kepada Allah di waktu-waktu mustajabah, seperti waktu tengah malam, waktu antara adzan dan iqamah, waktu kita safar bepergian, waktu kita dalam keadaan saum atau puasa, atau bahkan dari saat kita dizalimi. Karena apa? Doa mazlum la hijab lah. Doanya orang-orang zalim la mahjub, tidak terhijab atau tidak penghalangnya. Maka ketika kita dalam keadaan dizalimi, berdoalah yang baik-baik, minta kepada Allah perlindungan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah melimpah. Dan kalau kita mau sisipkan doa untuk orang zalim, semoga mereka dihancurkan dan dibinasakan akibat perbuatan zalimnya. Tetap kita berdoa, jangan putus asa, jangan patah semangat. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.